Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak saudara sekalian, alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan masuk di tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh pada pembelajaran kedua. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa, anak saudara sekalian, marilah kita berdoa, membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Semoga kita senantiasa dilimpahkan ilmu yang bermanfaat dan juga yang baik untuk kita tentunya. Dan kita gunakan untuk hal-hal yang baik pula. Nah, anak saudara sekalian, hari ini kita masuk di pembelajaran kedua di subtema 2 pada tema 3, makanan sehat. Nah, ada sebuah percakapan, wah, aku sangat lelah, udara pagi ini juga sangat panas, aku haus sekali. Nah, kata Udin, benar sekali lah nih, bagaimana jika kita beli minuman limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi, kata Udin. Nah, hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini. Makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat. Kata Udin, benar juga kamu Siti. Kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan. Kata Udin. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Nah, hari ini kita lanjut, kita lihat diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare terjadi akibat mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Nah, hati-hati ini anak soleh-soleha. Banyak kasus terjadi seperti ini. Nah, adapun faktor penyebab diare secara umum, diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kita makan dan meninggalkan kotoran yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kita makan tidak diserap, maka hasilnya kotoran yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Nah, penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain. Yang pertama, infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak yang paling sering. Infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Selanjutnya, intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu sehingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Nah, tentu ini tidak semua orang, tapi ada beberapa orang yang seperti ini ya. Efek samping obat-obatan, misalnya antibiotik yang dapat mengganggu keseimbangan alami bakteri dalam usus sehingga menimbulkan diare. Nah, selanjutnya penyakit usus, biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Selanjutnya gangguan usus fungsional atau stres. Nah, sebenarnya stres juga dapat menyebabkan diare ya. Secara lebih lengkap, tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare antara lain: yang pertama, buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam tinja, kembung. Selanjutnya, tugas Ananda yang ada hubungannya dengan diare tadi adalah sebutkan atau tuliskan 4 faktor yang menyebabkan diare.
Tuliskan 4 faktor yang menyebabkan diare. Nomor 2, tuliskan 2 cara agar terhindar dari penyakit diare. Nah, selanjutnya kita akan melihat beberapa iklan yang di televisi yang telah kita pelajari sebelumnya. Inilah contoh gambar-gambarnya. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari, pucuk harum, dan lain-lain sebagainya. Nah, ciri-ciri bahasa iklan telah kita pelajari seperti sebelum-sebelumnya, menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Selanjutnya mudah dimengerti dan diingat masyarakat. Selanjutnya menggunakan kata-kata persuasif. Yang ketiga, pesan disampaikan secara komunikatif dan informatif tentunya. Nah, tentu tujuannya ini untuk menarik minat masyarakat agar membeli produk itu sendiri. Nah, lanjut. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini cerminan dari tarian daerah yang dimilikinya. Nah, gerakan dari setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ya, seperti ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalamnya menggambarkan benih padi dan wadahnya. Nah, untuk di Sulawesi Tenggara itu contohnya adalah tari Linda, tari Molulo, tari Monotambe, dan lain-lain. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, contoh tarian daerah yang lain misalnya tari reog Ponorogo dari Ponorogo, Jawa Timur, menggunakan properti topeng reog, nah, seperti di gambar. Selanjutnya, tari kuda lumping dari Jawa Timur menggunakan properti cambuk, selendang, dan juga anyaman kuda. Nah, ini saya yakin familiar, sering muncul di TV-TV. Selanjutnya tari jaipong dari Jawa Barat menggunakan properti selendang atau sampur. Selanjutnya tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan menggunakan properti bogam atau rangkaian bunga. Selanjutnya tari serampang 12 dari Sumatera Utara menggunakan properti sapu tangan seperti yang ada di gambar. Tari merak dari Jawa Barat menggunakan properti antara lain sampur, mahkota, dan juga sayap. Selanjutnya tari topeng dari Betawi atau Jakarta menggunakan properti topeng seperti yang ada di gambar. Nah, itulah kemudian mata pelajaran kita hari ini. Ada 3 muatan tadi, ada IPA, Bahasa Indonesia, juga SBDP. Semoga Anda senantiasa rajin belajar, rajin beribadah, serta membantu kedua orang tuanya di rumah. Jangan bosan-bosan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan lupa juga tugasnya. Tadi 2 nomor, apa yang menyebabkan penyakit diare dan bagaimana cara agar terhindar dari penyakit diare. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan kami dalam mengirimkan video pembelajaran. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.